Shalom semuanya. Thank you for the opportunity bisa di sini. Jujur, I'm a bit shaking karena saya tahu siapapun yang preach, anyone yang harus berdiri di sini tuh benar-benar orang yang kudus. Orang yang benar-benar memegang janji Tuhan. Gak bisa sembarangan cuman ya khotbah. Ketika Ibu Gembala bilang tahun lalu, Tina jadwal bulan ini ya. Saya agak deg-degan gitu kayak, masa sih gitu kayak Tuhan, jika engkau izini, oke. Tapi kalau tidak, jangan. Karena Tuhan sendiri yang tahu hati kita sudah siap atau belum. Hari ini, jujur saya dapat tema ini tuh jauh sebelumnya tahun lalu gitu. Saya nanya ke Tuhan, Tuhan, apakah saya bisa bagikan ini? Tuhan belum jawab. Ya udah saya lihat yang lain-lain lagi, saya suka baca. Ketika Tuhan mengubah hidup saya jadi suka baca. Nonton pun YouTube yang tentang ya khotbah gitu, untuk saya koreksi diri saya lagi gitu. Kok gak ada jawaban Tuhan, saya nanya lagi, berikan saya tanda, apakah ini yang saya boleh bagikan? Dan Tuhan jawab. Jadi ada yang nanya, Kak, dia cerita, tek, langsung, wah, ini jawaban dari Tuhan. Karena lewat ya saya lebih ke sharing ya, kesaksian saya gitu. Saya itu memang ya jadi anak gembala udah for like I don't know 30 years or so. So I know what Christianity is about. I know who God is. Sebagai orang Kristen sudah lama, saya anak gembala udah 30 tahun, bayangkan. Saya tahu gimana kehidupan Kristen, gimana berjalan bersama Tuhan, saya tahu. So today we're going to talk about how we can know who we really are. Jadi pada pagi hari ini izinkan saya akan men-sharing mengenai bagaimana kita tahu jati diri kita, siapa kita ini. And live the life you are created to live. Dan kita menjalani hidup kita sesuai dengan apa yang Tuhan sudah rancangkan kita tuh jadinya apa, saudara. Saya bahasa Indonesia dulu sebentar ya. Pikiran kita itu adalah aset yang begitu penting bagi kehidupan yang berkemenangan. Pikiran begitu penting sehingga itu menjadi target serangan iblis dalam diri manusia. Pikiran adalah mata manusia. Apa yang ia lihat dan terima membentuk kehidupan manusia dan menentukan apa yang diucapkannya. Misalnya dia keluar kutukan, ya itulah jadinya. Ucapin negatif, itulah nanti hidupnya menjadi negatif terus. Musuh itu tidak dapat menjangkau Anda kecuali melalui pikiran Anda. Jadi pikiran kita adalah sebuah medan pertempuran. Ya puji Tuhan, ya saya mempunyai orang tua yang selalu membimbing saya. Dan juga ya galak juga iya gitu ya, tentang kejar Tuhan pokoknya. Dan juga mengajari kita untuk ya baca Bible gitu. Dari kecil disuruh baca Bible. Jadi saya tahu bahwa apa yang Allah katakan merupakan sebuah keputusan. Jadi tidak peduli apa yang telah dikatakan oleh orang-orang yang mau tentang saya tetap pegang janji Tuhan. Siapa yang Tuhan ngomong gitu ya, maksudnya apa yang Tuhan katakan di Alkitab itu yang saya percaya. Saya tidak akan percaya lagi dengan kata-kata engkau pecundang. Ya seperti itu, karena ada beberapa orang
itu masih tertawan oleh perkataan orang tuanya ketika mereka pada saat mereka kecil. Atau juga ada orang tuh aneh tapi nyata ya, yang mengharapkan masalah-masalah bahkan sebelum masalah itu datang. Mereka sudah siap secara mental untuk menyambut kesulitan. Pikiran kita tuh harus mengalami pembaruan. Kita tuh harus keluar dari kepompong perbudakan. Mari kita katakan pada diri kita masing-masing, aku tidak diciptakan untuk kesulitan. Aku diciptakan untuk perdamaian. Aku tidak diciptakan untuk kegagalan. Aku diciptakan untuk keberhasilan. Saya pegang itu. No, I'm not a loser. I'm a champion because Saya mau I am a katakan saya child of bukan God. pecundang, saya bukan orang yang kalah, tapi saya champion, saya juara karena saya anaknya Tuhan. Mau orang bilang apa? No, I'm a child of God. Mau orang katakan apa, saya tetap katakan saya anak Tuhan. Saya juara, saya champion. Dulu pas saya kecil, saya itu dibully. Mungkin SD 1 kali ya, TK, SD 1, S2, saya dibully. Jadi saya kalau jalan mulai setelah dibully tuh jalannya begini. Itu di Batam dulu. Papa mama nggak tahu, yang tahu cuman kakak saya. Karena saya langsung nangis, Kak, aku dibully. Kakak saya, kalau udah yang tahu Kak Putri itu preman ya. Dia tuh berani gitu. Jadi langsung dia tinggal set keluarin 2.000. Siapa ini yang tahu siapa yang bully adik saya? Kasih ke saya. Langsung besokan harinya udah gak ada lagi yang bulinya. Yang orang bulinya kalau lewatin saya malah ciut gitu. Tapi di situ saya tahu saya ada someone yang saya bisa trust. Tapi itu jadi membuat mental saya lemah. Jadi sejak saat itu saya nggak berani, nggak pede. Saya takut, bukan takut sama iblis, setan, enggak. Saya takutnya sama orang. Trauma itu terus ada. Makanya yang tahu saya dari kecil, Koma, Cilia udah tahu. Karatmi yang jaga saya tuh penakut. Ngomong sama orang tuh langsung set. Jadi dikira tuh sombong. Tapi ternyata tuh di pikiran saya, aduh ngomong apa ya? Mau ngomong apa ya, udah keringetan dulu gitu. Terus kalau orang yang udah pergi duluan, puji Tuhan. Karena nggak tahu, introvert. Dan itu terus di pikiran saya. Saya punya pikiran, kayaknya saya nggak bakal sukses. Enggak lah, saya nggak pinter ngomong juga udahlah, biar kakak saya, adik saya yang jago. Itu masalah perbudakan, mindset kita. What you believe about yourself determines how you live. Apa yang kau percayai dan apa yang kau tabur itulah yang menentukan masa depanmu. So if you believe you're not enough, Jadi kalau kamu percaya kamu nggak cukup terus, akan terusnya begitu. You will be obsessed with what others say about you. engkau akan terobsesi dengan apa yang orang input ngomong ke kita. Kita Or akan, what people think of you. tentang apa yang orang pikirkan mengenai kita. Di tempat pekerjaan pasti kan ada cekcok. Di tempat kerjaan pasti dong ada geng-gengnya. Yang satu mungkin nyindirin ke bos, yang ini nggak bagus kerjaannya. Dunia itu seperti itu, nggak usah pekerjaan, pelayanan pun juga bisa. Tapi kalau kita kontrol our mindset, kita penuhi ayat-ayat firman Tuhan, we were created untuk perdamaian. The enemy knows how valuable you are, Iblis itu tahu seberapa berharganya kita di hadapan Tuhan. who you really are, Siapa kita sebenarnya. and how important your choices are. Dan seberapa pentingnya pilihan kita dalam hidup ini. So his mission, to make sure you don't find that out.
Jadi misi dia untuk menghalang-halangi kita supaya kita nggak mencapai destiny tujuan yang Tuhan telah tetapkan dalam hidup kita. Because the devil knows if you discover that, Karena iblis tahu saat kita bisa menemukan hal tersebut, that you are loved by God, bahwa kita tuh dikasihi, dicintai oleh Tuhan, chosen by God, dipilih oleh Tuhan, created with a purpose, diciptakan dengan suatu rencana tujuan yang luar biasa, and safe in God's hand. dan kita diselamatkan di dalam tangan Tuhan. Itu menjadi the greatest threat. Itu menjadi ancaman yang terbesar bagi iblis hal-hal itu semua. See, God sent a solution. Jadi Tuhan memberikan solusi. He sent His Son Jesus to come Dia mengutus anaknya yang tunggal Tuhan Yesus to be with us, untuk berada di tengah-tengah kita to share in a human experience, dalam bentuk manusia, to die for us, untuk mati bagi kita, to forgive us, untuk mengampuni kita, heal us, sembuhkan kita, and make us whole again. dan membuat kita utuh kembali. And then show us Dan kemudian dia mau menunjukkan kepada setiap kita who we really are siapa diri kita sebenarnya, and how to live life we've been created to live. dan bagaimana kita menjalani hidup kita sesuai dengan apa yang Tuhan telah rancangkan bagi hidup kita. Mari kita baca di Matius 4 ayat 18 sampai 20. Matius 4 ayat 18 sampai 20. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Highlight kalau bisa, penjala ikan, ikutlah aku, jadi penjala manusia. Kita stop dulu, kita balik belajar yuk ke sekolah. Jadi saya tuh baru ngeh, saya gali, kenapa ya ke penjala ikan, kenapa? Ternyata the first Jewish educational system, Jadi ternyata pendidikan orang-orang Yahudi pertama kali mereka ada 3 levels of schooling. ada 3 tingkat sekolah mereka. Jadi yang pertama, umur 6 sampai 10 itu harus learn the Hebrew scriptures. Jadi mereka dari umur 6 sampai 10 harus belajar bahasa-bahasa Ibrani. They have to memorize 5 books of the Bible. Mereka harus menghafalkan 5 buku. Bayangin, umur berapa? 6 sampai 10. Belajar kanji umur 6 sampai 10. Stres enggak? So the best of the best bisa lanjut ke level 2. Jadi yang terbaik dari yang terbaik ini baru bisa lolos ini, baru bisa ke level yang kedua, pendidikan yang kedua. Umur 10 sampai 14. Ngapain aja belajarnya? Memorize the rest of the scriptures. Jadi umur 10 ke atas mereka menghafal setiap ayat-ayat. Ditambah analyze, ada critical skills involved. Itu harus analyze, harus mengkasihkan pendapat And apply it. dan mengaplikasikannya dalam hidup mereka. Bisa kira-kira kalau kanji naik level 2 begitu? Not everyone could, but the best of the best only. Nggak semuanya bisa gitu, saudara. Hanya yang terbaik dari yang terbaik itu yang akan dipilih. Nah, yang ketiga, they have to go to audition. Jadi yang ketiga mereka tuh akan pergi seperti audisi gitu. Gurunya, akan tes habis-bisan.
untuk melihat berapa banyak mereka tahu, pengingatannya, hafalannya, gimana cepetnya untuk menjawab, critical thinking skill-nya. Tapi mereka juga lihat, sepertinya keluarga ini orang tuanya ada apa? Duit. Cukup untuk bisa lesin lagi, untuk apa lebih baik lagi. Jadi mereka akan lihat, ini anak bolehlah follow me, bisa di-choose, oke, di-approve. Terus dia lihat lagi, ini anaknya komunitasnya mendukung banget, jadi sangat menjanjikan. Oke, follow me, naik, lulus. So only the best of the best is chosen. Jadi hanya yang terbaik dari yang terbaik itulah yang dipilih. Dan yang dipilih di labelnya sebagai orang hebat, orang sukses. Terus bagaimana yang gak lulus? Depresi. Jadi apa? Fisherman. Saya yakin being a fisherman was tough on them. Jadi sebagai nelayan itu merupakan pekerjaan yang sebenarnya keras buat mereka. Bayangkan udah nggak diterima, depresi, ya udah mau nggak mau jadi nelayan. Dicapnya apa? Sebagai apa? Loser. Dan Nggak dicapnya lolos. sebagai orang yang kalah, loser. Payah. Dan saya yakin juga mereka juga tidak mau coba lagi. Karena tahu akan fail lagi, kok ngapain coba, ngapain capek-capek hafalin. Jesus was calling them out of a mindset of mentality of defeat. Jadi Yesus memanggil mereka tuh dalam keadaan mindsetnya, pikirannya itu sedang terpuruk, kalah karena nggak kepilih. So I'm saying, God is saying, drop that old name, that story, bahwa kita dibilang ini itu udah nggak bisa lah, apa saja yang negatif. Dan jangan percaya kalau hidup kita tuh nggak ada purpose-nya. Don't believe that. Jangan percaya bahwa hidup kita nggak ada tujuan, tapi percaya hidup kita itu bermakna dan punya tujuan. Jesus wants them and us to know you are more than you've been told. Jadi Tuhan Yesus mau mengatakan kepada mereka bahwa engkau lebih dari apa yang mereka orang-orang lain katakan tentang dirimu. Mungkin di sini ada yang tidak pernah dikasih tahu bahwa you are valuable. Mungkin di sini ada yang merasa nggak pernah dengar bahwa orang katakan kepada kalian, kamu itu berharga loh. Your life is important. Hidupmu itu penting loh. Saya ada video, bisa tolong ditayangkan. Jadi ini ketika Yesus mendatangi fisherman. I told you. I told you. I told you. The boat can still get out. Get out. My brother and the baptizer. You are the Lamb of God, yes? I am. Depart from me. I am a sinful man. You don't know who I am and the things I've done. Don't be afraid, Simon. I'm sorry.
We've waited for you for so long, we believe. But my faith, I'm sorry. Lift up your head, fisherman. What do you want from me? Anything you ask, I will do. Follow me. I will. You as well. Yes, you, James and John. Come, follow me. I'll take the fish into market and settle up Simon's debt. I'll get some help to fill both of these boats. Are you sure? Yes, go. What will you tell Ima? We've just been called by the man we prayed for our entire lives. And you ask me, what will I say when you miss supper? Go, now. Mental mindsetnya lagi kena abis-abisan. Hidup lagi capek-capeknya, Yesus datang. Bisa bayangin gak? Yesus kan bisa milih yang lulus, yang hebat, yang sukses. Tetapi dia malah milihnya yang mana? Yang lagi down hidupnya, yang merasa saya tuh gak bisa apa-apa. Your life has a purpose. Hidupmu itu penuh tujuan, saudara. You can live a life that is healed. Kamu bisa menjalani hidupmu, hidup yang disembuhkan. And whole and filled with a purpose. Dan utuh dan mempunyai tujuan yang jelas. Jesus said, "Come and follow me." Saat itu Tuhan Yesus katakan, datanglah kepadaku, ikutilah aku. And I'm going to show you the truth of who you really are. Dan Tuhan Yesus katakan, saya akan menunjukkan siapa engkau sebenarnya. Fisherman itu, mereka lagi berada di tempat yang ditolak. Disappointed at life. Mereka kecewa akan hidup mereka. Stres mentalnya down abis-abisan. Mereka punya pemikiran terus. Mereka adalah a huge failure for their family, for themselves. Mereka akan merasa bahwa saat itu mereka ada orang yang paling gagal bagi diri sendiri juga bagi keluarganya karena nggak kepilih. Tapi di sini we can change all that. Tapi di sini kita bisa merubah segalanya. Kita ikuti the rhythm lifestyle of Jesus. Kita ikutin cara bagaimana Tuhan Yesus menjalani hidupnya. Yang pertama, engaging in God's word. Yang pertama, terus cari terikat dengan firman Allah, firman Tuhan. Jason bisa tolong tayangin? Bukan yang satunya lagi. Jadi nanti bisa baca di rumah di Luke 2:46. Lukas 2 ayat 46. Coba tolong ditayangkan Lukas 2 ayat 46. Sesudah 3 hari mereka menemukan di dalam bait Allah, ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Jadi, bukan hanya one way, tapi two way. Komunikasi. Enak gak kalau ngobrol sama orang kita yang ngomong tapi tuh orang diem aja. Jadi misalnya Tuhan ngomong nih lewat firman Allah. Tapi kita enggak question, question itu bukan yang aneh-aneh ya. Kayak Tuhan, oh begini ya. Jadi saya harus berubah seperti ini. Komunikasi. 2, prayer.
Luke 4:42, di Lukas 4:42. Cara lifestyle Tuhan Yesus yang kedua adalah berdoa. Mari kita buka Lukas 4 ayat 42. Ketika hari siang Yesus berangkat dan pergi ke suatu tempat yang sunyi, tetapi orang banyak mencari dia. Lalu menemukannya dan berusaha menahan dia supaya jangan meninggalkan mereka. Ke suatu tempat yang sunyi. Berarti dia berdoa. Suka berdoa. Di sini saya percaya banyak yang suka berdoa kan? Belum lulus, masih tetap kan mau berdoa? Jesus had responsibilities like all of us, family, ministry. Jadi Yesus itu punya tanggung jawab seperti kita semua punya tanggung jawab baik dalam pelayanan, dalam hidupnya, bagi keluarganya. Kerjaan. But he made a habit to go out of his way to pray. Tapi dia biasakan dirinya untuk datang menyendiri berdoa kepada Bapa. So that he was not dictated by the opinions. Jadi supaya Tuhan gak didikte dengan apa pendapat orang lain mengenai diri dia. But that it was God Tapi Tuhan sendiri yang berbicara kepada dia. who was guiding his steps. Yang menuntun dia saat dia berdoa. Yang ketiga, cara hidup Tuhan Yesus Rest. beristirahat. Ini banyak contohnya ya, ada di John 3:22, Markus 4:38, Markus 6:31-2. Intinya, they are giving up their way weekly to stop working, to stop getting ahead. And most try their hardest untuk prove their worth something, that they can do more, how much they can work and how much they can achieve. Seringkali mereka tuh mau bekerja keras terus biar orang bisa lihat apa yang mereka telah capai, apa yang mereka dapat. Tapi bukan seperti itu yang diinginkan. Rest. Kita perlu istirahat, saudara. Harus ada balance. Harus balance, saudara. Kerja, sakit nanti. Melayani terus non-stop, ya capek, burn out. Do you know what happened when you're burn out in ministry? Saudara-saudara percaya kalau melayani sampai melayani terus dan Akhirnya- burn out, capek sendiri, Akhirnya itu menjadi ritual dan kita jadi cranky, kita bisa kesenggol sama orang langsung bisa marah-marah. akan menjadi rutinitas dan kita gampang tersinggung dengan orang, ditolak dikit langsung marah-marah. So it's okay, rest. Jadi nggak apa-apa, saudara. Kita emang perlu istirahat setiap kita. Keempat, real community. Yang keempat, kita harus punya komunitas yang sungguh-sungguh. Kita bisa lihat di Markus 14:12-26. Ya, terlalu panjang kali. Jadi intinya di Markus 14:12-26, life confession. Jadi Yesus pasti berbicara kepada murid-muridnya, siapapun yang dia ketemu. Real communication, life confession, what he was going through. Jadi dalam satu komunitas itu ada tempat yang kita bisa sama-sama, kita bisa sharing. Kita bisa katakan kesaksian-kesaksian kehidupan kita. Itu adanya di mana? Di komunitas. And do celebration together. Bahkan juga bisa merayakan bersama-sama. Kalau orang diberkati nanti di komunitas kan, oh gue habis diberkati. Nah itulah yang perlunya komunitas bersama-sama. So maybe the fight of your life might look like fighting your schedule. Jadi mungkin pertandingan dalam hidup engkau adalah untuk mengalahkan schedule yang kita udah buat sendiri nih. Kasih waktu balance buat Tuhan. Kerja oke juga, tapi balance ya. See, when I grew up, saya tuh diajarkan pas dengar fisherman. Oke, jadi we're gonna go and catch people. We're going to go and set more people to follow Jesus. Jadi saat saya kecil saya dikatakan kita harus jadi pengikut Tuhan Yesus. Jadi goal saya itu mau cari orang sebanyak-banyaknya untuk datang kepada Tuhan Yesus.
Cari orang sebanyak-banyaknya untuk ikut Tuhan Yesus. Partner with God on His mission. Untuk berkolaborasi bersama-sama Tuhan di dalam misi-misinya. So that every person alive know how loved. Jadi biar semua orang tahu dalam hidup dia bahwa dia sungguh-sungguh dicintai. And they can all be reconnected with God. Dan semua kita bisa terhubung dengan Bapa kita, dengan Tuhan kita. Betul, itu semua yang diajarkan, betul. Tapi, lihat senarionya. Kenapa datangnya ke fisherman? Di dunia ini banyak orang yang gagal. Banyak yang mereka nggak tahan omongan orang. Mereka bisa stres, masalah demi masalah. Jesus was pointing out, He wanted to use. Tuhan Yesus mau menunjukkan bahwa dia mau menggunakan. And what He was going to use to do it. Dan apa yang dia akan gunakan untuk melakukan misinya dia itu. Jesus was saying, I'm going to use the thing that people used to point at you to tell you you're disqualified. Justru Tuhan mau cari orang-orang yang menurut dunia kamu tuh gagal, kamu tuh nggak berguna. Tuhan justru cari orang-orang yang seperti itu mau digunakan dalam misinya dia. He's pointing at you as a symbol of why you're a little different. Saat ini Tuhan sedang menunjuk pribadi lepas pribadi mengapa Tuhan pilih engkau dalam hidupnya. Saya bayangin justru lagi fisherman-nya tuh udah kayak stres. Justru tuh Yesus bilang, thank goodness you're a fisherman. Saya mau pakai itu justru. Bukan orang yang hebat-hebat. Enggak. Yang udah sederhana, stres, udah mikir hidupnya udah ya gitu-gitu aja deh. Justru Tuhan yang mencari. Yesus, Tuhan tuh mau pakai background kita. Tuhan tuh mau pakai latar belakang kita. The background that has taught everything you've been through and everything you've overcome is exactly what He's looking for. Latar belakang bagaimana saat kita terpuruk dan bagaimana caranya kita melalui keterpurukan itu. Tuhan mau pakai orang-orang yang seperti itu. Saya penakut. Saya nggak suka ngobrol sama orang. Tentang diri saya pun saya nggak terbuka. Nggak ada yang tahu pas saya stres. Ketika saya down. 2016, saya ingat Pastor Jacob Korin memberi nubuatan. Itu ngeri. Saya nggak suka abis itu nubuatannya. Dibilang apa yang kita lakukan akan gagal, ditutup, percuma. Kamu udah harus datang ke Tuhan. Gitu aja. Kita berdua nggak ngobrol lagi di mobil, diem bengong. Karena suami masih punya bisnis, masih yang namanya jualan. Oh suami saya kalau jualan tuh jago, apalagi pas saya jualan tas. Ini jagonya ngobrol sama AI, dibeli, diborong semua. Jagonya, jadi saya nggak kepikiran, nggak mungkin. Suami saya kok jago kok jualan, punya bisnisnya masih bagus. Tahun demi tahun makin menurun. Nubuatannya persis lagi setiap tahun. Udah berapa tahun sampai ya 2019 juga masih nubuatannya sama. Saya udah kayak, kenapa sih undang lagi gitu Pastor Jacob Koren. Intinya apa? Buat Jeremiah generation, ya buat saya kan melayani tapi nggak usah yang kayak begini-gini yang ngomong di depan, terus ngelit anak muda. Saya nggak mau, jujur saya nggak mau, saya nggak choose this lifestyle. Saya choose-nya apa? I wanna succeed. Jadi businesswoman, saya maunya itu. Saya marahin suami saya. Kenapa sih nggak bisa jualan lagi? Udah nggak jago gitu. Omongannya pedes-pedes semua, saya sampai kesel gitu. Kenapa ditutup semua bisnisnya? Tapi dalam hati tahu, Tuhan udah ngomong duluan jauh sebelumnya.
cekcok lah antara suami dan istri. Ya puji Tuhan piring belum terbang kok. Tapi saya udah kesel banget. Ini jadi kayak gagal dong, ini sepertinya kayak pernikahan kayak apa ya, kayak udah mau menuju kayak kegagalan karena nggak sukses. Mau kok makin down, mau nyenengin orang tua jadi nggak bisa. Saya lari terus. Sampai akhirnya 2019 suami sakit. Suami sakit tuh aneh sakitnya. Udah ke 3 dokter, beda-beda. Cuman DBD tapi nanti salah lagi bukan DBD. Bilangnya tipe, aneh. Sampai akhirnya suami tuh sampai gak bisa jalan. Karena kesakitan obat salah, yang A ngomong ini, B, C, mau ikutin yang mana coba. Padahal penyakitnya gampang. Sampai papa tuh datang doain, kamu itu lagi berurusan dengan Tuhan. Saya udah tahu deh kalau udah denger itu ngomongnya halus. Aslinya, nyerah gak? Let God do what He wants you to do with your life. Akhirnya saya bertobat. Tadinya kan saya komplain terus, ya udah Tuhan, udah deh, whatever you wanna do, oke. Saya udah nggak bisa nih, suami udah nggak kerja 2 bulan, bayangin 2 bulan. Mau makan apa lagi nih, udah. Saya datang ke Tuhan nangis, saya tutup pintu, saya nangis. Ternyata Tuhan mau ubah hidup saya dulu. Kita nggak pernah bisa maksa orang untuk berubah. Kalau kita mau orang itu berubah, mulai dari kita dulu. Suami saya bingung, dari yang tadi ngomel-ngomel, kok kenapa jadi, udah ya sana-sana saya mau tutup, mau berdoa. Usir suami untuk cepet-cepet pergi, anterin anak-anak, saya mau berdoa. Saya nangis di kamar, Tuhan ampuni saya. Saya sempat bilang ke suami, awas lo pelayanan lebih lagi. Saya sempat bilang gitu, karena saya tahu perjalanan pelayanan tuh gak mudah. Kalau gak kuat, jangan. Kalau bukan Allah yang suruh, Tuhan yang suruh, jangan main-main. 2020, bukannya makin semangat, masalah papa dipanggil Tuhan. Roller coaster. Tapi saya bilang ke Tuhan, Tuhan baik juga ya. Manggil aku sebelum papa dipanggil Tuhan. Jadi saya untuk mau rasa benci sama Tuhan tuh gak ada. Saya kejar Tuhan. I fight so hard. I fought back by spending alone time, spending real time with God in prayer. Untuk mengatasi itu saya mau bangkit dengan cara saya mau spend time, meluangkan waktu lebih banyak lagi dengan Tuhan saat itu. I confess with God what I'm going through. Saya confess, saya mengakui apa Tuhan yang saya sedang lalui saat ini kepada Tuhan. Gak kuat, saya bisa gila. Ya gini, pas 20 bulan kan COVID ya. Lihat papa dikubur gak bisa. Mau ngadain 3 hari di rumah sakit duka gak bisa. Cuman lihatnya apa? Dibungkus pakai plastik. Coba. Saya sampai trauma kalau mama mau melayani ke rumah duka. Bertahun-tahun saya gak bisa masuk ke rumah duka. Kenapa? Nangis kayak Tuhan, saya gak dapet the chance. So I fought back really hard. Saya gak mau sampai benci sama Tuhan. Jadi saya sungguh-sungguh mau melawan ini semua, saya gak mau benci sama Tuhan. I asked Him to direct my steps. Saya meminta Tuhan Yesus untuk menuntun langkah saya. I had to fight myself socially. Saya harus lawan diri saya, bagaimana cara bersosialisasi dengan sekeliling. Terbuka apa yang saya go through gak mudah. Terbuka dengan apa yang saya lalui itu gak mudah, saudara. Saya harus ceritakan kepada And I orang-orang. spent a lot of time in God's Word. Dan saat itulah saya banyak meluangkan waktu untuk baca firman Tuhan. Meluangkan waktu. His voice should be the loudest voice. Suaranya seharusnya menjadi suara yang terbesar dalam keadaan seperti itu.
Saya belajar dari season-season yang gak enak. Saya belajar dari musim-musim yang gak enak dalam hidup saya. God is saying, I want to use the resilience Tuhan katakan, saya justru mau memakai ketahanan dalam hidupmu ini. that came out of that one season Yang keluar dari satu musim, that you thought wouldn't survive, but you did. yang engkau ngerasa sebenarnya engkau tidak mampu, tapi akhirnya dengan kekuatan Tuhan justru engkau dimampukan. God says, I want to use the character Tuhan Yesus katakan, saya justru mau memakai karaktermu. that came out from that one season Karaktermu yang keluar dari satu musim yang kau lalui itu. when you had integrity, Saat engkau mempunyai integritas, when nobody else is looking. saat orang mungkin nggak pandang engkau, nggak lihat engkau. God is saying, I want to use the humility Tuhan katakan, saya mau gunakan kerendahan hati itu. that came out of that one season Yang keluar dari satu musim yang kau telah lalui. when nothing went the way you wanted, Yang sebenarnya itu bukan sesuai dengan apa yang kau harapkan. but you surrendered Tapi karena engkau berserah, to God and you trusted God karena engkau berserah kepada Tuhan dan kau percaya kepada Tuhan, and you relied on God's power dan engkau mengandalkan kekuatan Tuhan, bukan kekuatan sendiri. and not your own. Bukan kekuatan kita sendiri, saudara. Saya melalui lost financially, mentally, marriage juga begini jadinya. Grieving, pas lagi grieving malah lebih dikata-katain. Orang kalau grieving lagi down kan, ditambah-tambah lagi makin gila nggak? Ya puji Tuhan aja saya nggak masuk rumah sakit jiwa sebenarnya. Udah nggak kuat. The people that I thought will stay didn't. Bahkan ada orang-orang yang saya percaya bisa setia, bisa ada bagi saya, mereka enggak. The people that I thought will defend me didn't. Bahkan orang-orang yang saya percaya sebenarnya mereka bisa membela saya, ternyata enggak terjadi dalam hidup saya. Ditambah banyak ngomongan sini sana, waduh. Saya sempat nanya ke diri saya, who am I? Saat itu saat tambahan dari input dari orang lain, saya sempat nanya kepada diri saya, sebenarnya saya siapa sih? Kok dunia tuh kayak dipenuhi dengan orang-orang sadis gitu. Yang kelihatannya baik, tapi ternyata macan, serigala. So I fought really hard. Saya nggak mau merasa penuh dengan dendam, no. Jadi saya benar-benar melawan keadaan ini, saya mau fight back, melawan keadaan ini. I don't want to listen to the voices, the names that scream out to me and say, you're a failure, shameful. Saya nggak mau mendengar kata-kata yang terus mengintimidasi saya, mau katakan kamu gagal, engkau orang yang memalukan, Unworthy, engkau tidak berharga, forgotten, dilupakan, hypocrite juga. munafik. I don't want to listen to all of that. Saya nggak mau dengar yang seperti itu semua, saya nggak mau dengarkan. It's not easy. Tapi kalau udah ketemu Tuhan, cuma bisanya nangis. Itu Saya gak selalu- gampang saudara semuanya. Saya tuh selalu lihat orang tua saya. Kok bisa yang ngomongnya, Tuhan tuh selalu kejar. Terus pas ngomong tuh nangis. Gimana sih itu caranya kejar? Saya baru ngalami. Karena saya bilang, saya kan bukan Pak Jimmy Mulia, saya bukan Ibu Titi. Saya Christina, nama aja udah beda. Urapan juga pasti beda. Masa Tuhan mau pakai saya? Terus saya nanya, Tuhan, coba deh kasih tanda. Jika ini saya harus tetap kejar, apa yang kau mau saya lakukan. Coba dong kasih tanda, kayak gimana sih maksudnya tuh Babe kalau ngomong kayak gitu. Tuhan tuh lucu ya. Saya ketemu sama Tuhan, nggak cerita saya gimana, saya melayani seperti apa. Enggak, cuma diem, minta didoakan cuman gara-gara mama nanya, mau nggak didoain? Ya why not lah untuk bikin ibu happy kan ya, mending saya iya aja gitu. Soalnya saya lagi capek, anak saya baru sembuh gitu, jadi ngantuk iya, capek iya, ya udahlah saya didoakan. Dan ternyata tuh teman mama tuh ada yang videoin. Nah saya nggak minta, ibu-ibu biasa lah ya, di videoin.
di akhir video itu dia sempat diem. Dia lanjutin lagi. Saya mikir kenapa diem ya? Tapi udah daripada saya buka mata kan udah gak apa. Pas amin. Dia bilang, jangan lari. Urapan kamu kuat. Saya bilang, urapan. Saya berkaca-kaca, saya sampai bengong. Dia sampai ngomong lagi. Gini ya Tuhan rasanya dikejar Tuhan. Tuhan tahu, saya mau coba lari lagi tapi ditangkap lagi gak bisa. Ketika saya berserah, ketika saya fight really hard, saya tuh selalu bilang, Papa Mama, kok bisa ya melayani? No motivation. Dan sorry, kadang PK-nya tuh ya kecil, kok masih bisa ya hidup? Saya gak mau yang begitu. Karena ya saya punya 3 anak, saya mikir Tuhan gimana? Tapi saya tuh selalu lihat nyata favornya tuh kejar mereka. Dan saya nanya Tuhan gimana caranya untuk favor itu kejar kita, bukan kita yang kejar favor. Ketika kita berserah, kita minta ampun, kita berubah. Saya mengalami financial sama suami. Ada yang tiba-tiba transfer, saya nggak kenal, saya bilang Mama, ini ada yang namanya, very Indonesian, the name is very Indonesian, saya nggak tahu siapa. Salah ini kali ya transfer atau mungkin buat Mama. Nomornya gede soalnya, seumur-umur saya nggak pernah gitu terima, gede banget nominalnya. Tapi tulisannya mah Riko Kristina, nggak mungkin buat Mama ya. Jadi kita ambil lihat-lihat. Mah, siapa ini? Saya tunggu 1-2 bulan. Kok nggak ada yang hubungin saya yang kasih tahu ini siapa? Mungkin salah transfer. Itu saya sampai nangis sama suami. Karena sebelumnya saya cuma ada dengkul, doa, curhat sama Tuhan. Tuhan, suami belum jualan. Ini perlu untuk bayar anak sekolah. Saya percaya Tuhan sama Engkau saja. Saya curhat saja sama Engkau, Mama gak tahu. Saya cuma dengkul, punya dengkul, doa, nangis ke Tuhan. Saudara nominalnya tuh gede, cukup pas untuk yang diperlukan. Jadi saya gak mau denger ya di sini anak muda, gak bisa Kak, nominalnya gak ada Kak. No, jangan punya mindset seperti itu. Sudah nangis gak ke Tuhan? Sudah berlutut nggak? Berdengkul nggak? Berdoa nggak? Karena buat Tuhan, oh maybe you don't need it. Kan kita sering kan bilang, ya Tuhan tahu kan ya keadaan saya. Amin. No, doa, komunikasi, ngomong yang detail. Saya lagi ada ini, ini itu, ini ngomong. Yang nggak desperado ini. Berarti you are okay with living, nggak bisa ke situ sekolah, you are okay. So I change my mindset sama suami, nggak bisa lagi kayak gitu. Mindsetnya harus berubah. Berkemenangan, ucapkan itu. Jangan bilang ya udahlah, terima-terima aja. No. Jason boleh tayangin yang ini adalah Bible verses. What God says about us. Ini ayat-ayat dalam Alkitab yang menyatakan siapa sebenarnya kita. Jadi kalau saya melewati hal-hal yang puji Tuhan berkat, bukan untuk saya aja. It applies to you all. Jadi kalau saya bisa mengalami, itu bukan untuk saya saja, tapi saya percaya saudara-saudara pun akan mengalaminya juga. John 15:15. Yohanes 15 ayat 15. He calls me friend. Dia memanggil saya sahabat. 1 Thessalonians 1:4. 1 Tesalonika 1 ayat 4. He calls me chosen. Dia memanggil saya orang pilihannya. Ephesians 2:10. Efesus 2 ayat ke-10.
He calls me his masterpiece. Dia katakan kepada saya mahakaryanya, He calls me his art. karya seninya. He calls me handmade. Dia katakan saya buatan tangannya. He calls me purposed and fashioned for good things. Saya adalah rancangannya untuk hal-hal yang indah. 1 Corinthians 6:19. 1 Korintus 6 ayat 19. He calls my body a temple. Dia katakan tubuh saya adalah baitnya. He calls it the residence of the Holy Spirit. Dia katakan tubuhku adalah tempat kediaman Roh Kudus. Acts 1:8. Kisah Rasul 1 ayat 8. He calls me his messenger to the world. Dia menyebut saya sebagai saksinya, orang-orang yang memberitakan kabar Injil sampai ke seluruh dunia. Galatians 3:26. Galatia 3 6 ayat 23. He calls me his child. Dia memanggil saya anaknya. Romans 5:8. Roma 5 ayat ke-8. He calls me greatly loved. Dia menyebut saya kesayangannya, orang yang sangat disayanginya. John 8:36. Yohanes 8 ayat yang 36. He calls me free, free indeed. Dia menyebut saya orang yang merdeka, bahkan benar-benar merdeka. 2 Corinthians 5:17. 2 Korintus 5 ayat ke-17. He calls me brand new. Dia katakan saya ciptaan yang baru. Saya yakin jika itu terjadi pada saya, itu juga akan terjadi pada semua orang. Amin. Amin. Remember, the thief comes only to steal, kill, and destroy. Iblis datang hanya untuk membunuh, mencuri, membunuh, dan membinasakan. I came that they may have life Justru saya datang untuk mereka memberikan kehidupan bagi mereka and have it abundantly. dan kehidupan yang berkelimpahan. The enemy may have come to steal, kill, Musuh and bisa saja destroy. datang untuk mencuri, membunuh, dan Jesus membinasakan. Tapi Has Yesus come to datang reclaim, renew, and restore. justru datang untuk merestorasi, membuat kita baru, menjadikan kita ciptaan yang baru. Amen. Amin.